kita semua dalam hadirat Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami bawa hidup kami pagi hari ini Bapa. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ingat apa yang Tuhan buat bagi kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Yesus. Mari dalam sikap penyembahan saudara. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Jangan lewatkan. Katakan kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Katakan kami mau berjumpa dengan hadirat-Mu Bapa. Kami tidak ingin sia-siakan waktu yang hanya 2 jam ini. Dengan tidak berjumpa dengan Tuhan, dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu hadirat-Mu yang mengubahkan kami. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan di hari-hari ini Bapa. Mari datang secara pribadi saudara pada Tuhan. Katakan ini hidup kami Bapa. Tidak ada dengan apapun kami bisa balas kasih-Mu. Selain kami datang, berserah, menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Ajar kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segenap hatiku hanya penyembahan yang kami beri bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu.
Mari angkat tanganmu, katakan. Dengan apa kan ku balas? Yes Lord, dengan apa Tuhan? Dengan apa? Kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan. Dengan apa kan ku balas Ya Tuhan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. selama-lamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami beri hidup kami hanya bagi Tuhan. Kami tahu hidup di dunia ini hanya sementara Bapa. Ada satu tempat kekekalan sorgawi yang sedang kami tuju hari-hari ini. Jangan biarkan kami kehilangan fokus dengan Tuhan. Jangan biarkan kami berada di tempat yang bukan kehendak Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami ada di luar rencana-Mu. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Karena itulah tujuan hidup kami. Yaitu menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami selama kami ada di dunia ini. Bapa, kehadiran-Mu itu cukup bagi kami. Biar Engkau hadir dalam setiap ibadah di dalam gereja-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa buat semua gereja dimanapun hari-hari ini. Supaya mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah. Engkau hadir di rumah-Mu Bapa. Pertemukan diri-Mu dengan umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu yang kami butuhkan adalah pribadi-Mu, bukan berkat-Mu Tuhan. Yang kami butuhkan adalah Engkau Yesus lebih dari segala-galanya. Terima kasih buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Ajar kami menyadari Tuhan bahwa kami harus mengejar Engkau lebih lagi di hari-hari terakhir ini Bapa. Kami harus mengejar rencana-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan hanya apa yang mau Tuhan sampaikan bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Jangan biarkan hamba berbicara dari keinginan hamba-Mu sendiri. Tetapi biar itu adalah kehendak Tuhan saja. Kami buka hati bagi firman-Mu. Mari yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Kalau ngalami hadirat Tuhan itu ya, saya tadi udah gak mau nangis loh ya. Selalu nangis saja ya saudara ya. Tapi ya itulah Tuhan gitu ya. Saya tahan gak mau nangis, kenapa? Nanti bedak saya belepotan. Tapi sama Tuhan gak boleh pencitraan ya saudara ya. Apa yang Tuhan mau ya udah kita ikuti saja. Lagu tadi berkata, dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Berapa banyak di antara saudara yang masih berkata Tuhan itu baik. Lambaikan tangan. Ya. Karena ada banyak orang yang sudah berkata bahwa Tuhan itu tidak baik saudara. Tapi kita semua di sini sepakat berkata bahwa Tuhan itu baik. Bahkan kalau kita masih bisa bernafas hari ini, kita datang ke tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Benar gak saudara? Yuk kita sama-sama buka saja 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita akan belajar sama-sama. Ya, mulai ayat yang ketiga, nanti kita baca sampai ayat yang ke-9 saja.
Ya, 1, 2, 3 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu apa? Hidup yang, saya akan bahas satu-satu ayat saudara biar cepat ya. Apa kebaikan Tuhan yang sangat nyata di dalam hidup kita? Yang pertama ayat ini berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu apa? Hidup yang penuh pengharapan. Ini loh kebaikan Tuhan yang pertama. Kita semua tadinya harusnya sudah mati. Upah dosa adalah maut, semua kita harusnya dihukum masuk neraka, tapi bersyukur ya oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan yang besar kita ini dilahirkan kembali. Berapa banyak yang sudah dilahirkan kembali di sini? Yang sudah percaya Yesus, jangan terlalu pede dulu, angkat-angkat tangan ya. Ya, semua banyak orang berkata sudah mengaku dilahirkan kembali. Tapi apa dilahirkan kembali itu saudara? Satu kali Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan sorga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya, loh bagaimana mungkin, saya kan udah tua, masa saya masuk lagi ke rahim ibu saya lalu saya dilahirkan? Sesungguhnya setiap orang akan dilahirkan kembali oleh firman dan roh ketika dia terima Yesus. Dilahirkan kembali artinya kita mengalami lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Nah sekarang saya mau tanya, yang sudah tadi mengaku lahir kembali, berapa banyak yang hidupnya sudah baru di sini? Kalau masih lama-lama jangan angkat tangan saudara ya. Saya masih merokok, saya masih bersinah, saya masih ini, ada orang berkata begini, orang Kristen itu kok sok kudus ya, di gereja itu sok benar. Saya mau bilang yang masuk surga itu orang benar, yang masuk surga itu orang kudus. Bukan yang sok kudus, sok benar. Kita memang harus kudus, jangan main-main sama Tuhan saudara. Biar aja ada banyak pengejek-pengejek akan berbicara, ngomong kita sok kudus, ke diskotik nggak mau, gini nggak mau, gitu nggak mau. Ngapain coba? Ya hidup ini kan harus dinikmati, jangan terlalu kudus-kudus banget lah. Harus seimbang lah antara jasmani dan rohani, nggak bisa seimbang. Engkau harus memilih salah satu, amin. Ketika engkau sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, ya manusia rohmu dibaharui, engkau harus memilih untuk hidup baru di dalam Yesus saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Ada perubahan yang terlihat dari orang yang hidupnya sudah dibaharui. Dulu sukanya maki-maki orang ya, kalau ngomong omongan kotor, semua suami istri kalau berantem, semua yang kotor keluar. Setelah terima Yesus sekarang kok beda ya. Istrinya marah tetap dia bilang, kamu itu kalau marah-marah tambah cantik loh. Amin bapak-bapak? Bapak-bapak gak ada yang amin. Ya biarpun istri marah-marah, ngomong aja kamu kalau marah-marah tuh tambah cantik loh. Ya, berubah kita kan. Dulu hidupnya seperti apa ketika terima Yesus, berubah, dan yang paling tahu perubahan itu ya orang terdekat. Coba istri tanya sama suaminya, sekarang mumpung ada yang berdua-dua, saya ini udah berubah apa belum? Tanya sama orang terdekat, yang paling tahu itu orang terdekat saudara. Saya suka tanya sama suami saya udah berubah apa belum? Yang terutama yang dia bilang, iya yang pasti perubahannya tambah gendut. Dan itu menyakitkan. Ya enggak saudara, dia ngomong kamu banyak berubah dari dulu pertama kita menikah, banyak berubah karena kita kan saling dibentuk. Amin. Ya dulu saya enggak mau dengar apa kata suami saudara, sekarang belajar dengar apa kata dia. Ya dia ngomong gini, oh iya dia ngomong gini, ya. Ya dia juga kalau memang ada masukan yang positif dari saya, ya kita saling mempengaruhi saudara ke arah firman Tuhan. Jadi tidak semua orang Kristen sudah lahir baru loh. Tadi semua angkat tangan waktu saya tanyakan, siapa yang sudah lahir baru? Semua angkat tangan. Sekarang saya tanya, siapa yang hidupnya sudah berubah? Turun tangan semua. Ya, nggak ada yang berani lagi angkat tangan. Kemana tadi semua yang angkat tangan itu kah?
Makanya saya bilang jangan cepat-cepat angkat tangan. Tapi saudara minta sama Tuhan, kita dilahirkan kembali ya. Kita sudah ada dalam Yesus, yuk kita berjuang. Untuk bisa berubah itu, ya memang Tuhan merubah kita, tapi dia melihat usaha kita untuk berubah. Amin. Ya kita nggak bisa cuma doa di kamar, Tuhan ubah aku dalam nama Yesus. Berubah, nggak bisa saudara. Ketika engkau doa berubah, Tuhan saya pengen jadi orang yang sabar. Dalam nama Yesus saya pengen sabar. Engkau keluar kamar, engkau akan ketemu dengan orang yang bikin engkau marah. Itu jawaban doa. Loh amin. Bukankah iman itu perlu latihan saudara? Bagaimana kita bisa bilang kita jadi orang sabar kalau kita sudah melewati orang yang bikin marah. Lalu kita tetap sabar. Maka kita jadi orang sabar. Jangan banyak marah-marah saudara ya, nanti darah tinggi, ya, stroke, ya. Apalagi hidup ini kan singkat saudara, kita berdoa ya, supaya kita ini jadi orang-orang yang belajar melakukan firman Tuhan. Alkitab bilang gini, kalau kita cuma punya iman saja itu baik, tapi setan juga percaya. Hanya ada satu Tuhan dan setan juga gemetar. Nah kalau kita cuma percaya aja sama Tuhan, gak ada bedanya kan sama setan kan? Lo bener gak saudara? Setan juga percaya loh, hanya ada satu Tuhan dan setan gemetar kepada nama Tuhan. Tapi kalau kita hanya sampai dipercaya aja, ya kita sama setan gak ada bedanya. Hari-hari ini kan susah dibandingkan mana setan mana orang kan. Sampai setan itu protes sama Tuhan dan gak mau jadi setan. Karena manusia lebih setan dari setan katanya. Ya, lo bener. Satu kali ada pendeta jalan di kuburan, tegang pendetanya saudara. Karena di kuburan takut ya, namanya pendeta juga masih manusia. Lagi tegang ada kuntilanak muncul saudara. Wih, karena kaget, dasar ini pendeta mungkin memang tidak ada iman. Dia teriak, setan! Kuntilanaknya gini, oh darah Yesus. Jadi yang beriman yang mana? Pendetanya atau setannya? Jadi hari-hari ini saudara ya kita bisa bilang kita beriman, kita bisa bilang kita pengerja, kita bisa bilang kita pendeta. Tapi ingat loh pada akhirnya Tuhan yang akan uji iman kita. Lalu ayat yang kedua berkata begini, ayat yang keempat ya. Baca sama-sama, kita dipanggil dalam hidup yang penuh pengharapan. Yang penuh pengharapan apa ini saudara? Yuk ayat yang keempat kita baca sama-sama. Tolong ditayangkan ayat yang keempat berkata, untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini loh bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa kita harus hidup baru, dilahirkan kembali? Karena ada satu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita di sorga. Saudara, dulu kan saya sudah pernah bilang di sini ya, bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Bumi ini adalah nusa kambangan, tempat pembuangan, tempat terkutuk. Kita dibuang ke sini, setan juga dibuang ke sini. Kita hidup satu nusa kambangan sama setan di sini. Nah, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dia mau orang dilahirkan kembali ikut dia untuk menerima satu bagian yang sudah disediakan buat kita. Nah ketika kita nanti akan menerima bagian ini, selama kita di bumi ini, kita disuruh latihan nih. Kenapa? Kita kan akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Nah Tuhan mau kita masih di bumi ini latihan yuk. Ya, karena di sorga kan ada standarnya. Enggak ada orang cemar masuk sorga saudara. Ya, enggak ada orang kepahitan masuk sorga. Nanti repot di sorga kalau orang kepahitan berantem lagi. Malaikat harus konseling. Stres enggak saudara? Benar enggak ada suami istri masuk sorga berantem lagi di sorga. Malaikatnya bingung. Ini di sorga sama aja berantem juga, di bumi juga berantem, mending ke neraka aja ya. Jadi di sorga itu orang-orang yang dipilih. Bayangkan ya kalau untuk masuk ke satu tempat aja ada pilihan, ada undangan khusus, apalagi ke sorga itu pasti pilihannya selektif dari Tuhan. Kenapa kita harus berlatih saudara untuk tidak cemar, tidak pahit hidup ini, kita berlatih untuk kita kudus, ya karena di sorga itu kudus.
Ya, karena di sorga itu tidak cemar, karena di sorga itu tidak binasa, kita akan menerima bagian ini. Nah, latihannya kapan? Sekarang di bumi ini. Berlatihlah jadi orang yang sabar, karena di sorga nggak ada orang tersinggungan, amin. Ya, di sorga nanti nggak ada orang kepahitan, nggak ada. Nah, kita latihan sekarang. Lalu ayat yang berikutnya bilang apa? Yang kelima ya. Yaitu siapa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Orang yang beriman hari-hari ini akan dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saya tanya lagi, siapa di sini yang beriman? Udah takut angkat tangan loh. Ya. Tapi puji Tuhan, maksudnya mulai sadar. Ya, jangan terlalu pede jadi Kristen supaya kita ini nanti benar-benar masuk di dalam yang saya mau tanya dulu, yang beriman hari ini yang beriman. Enggak ada yang beriman? Nah, terus kenapa saudara datang ke tempat ini kalau saudara tidak beriman, ya? Kita semua beriman yang ada di sini, tapi kadar imannya beda-beda. Kenapa saudara beda-beda? Karena iman itu sangat ditentukan oleh sebuah hubungan. Ya, iman orang, kenapa kita bilang gini, dia kok bisa yang ngalami mujizat-mujizat begitu? Ya dilihat dulu hubungannya sama Tuhan gimana. Ya, kita nggak akan pernah bisa mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan kalau kita juga imannya ya biasa. Kan ada orang yang berimannya gini, ya yang penting saya Kristen. Ya udah itu aja, saya ke gereja cukup hari Minggu, saya nggak nyusahin orang Bu, saya nggak nipu orang, saya nggak gini, cukup itu iman saya. Nah ini namanya iman yang biasa-biasa. Ya, ada iman yang kayak setan tadi, percaya toh, pokoknya saya percaya ada Tuhan. Ya, ini setan juga percaya ada Tuhan. Jadi mirip kan saudara. Nah ada yang berimannya itu benar-benar saya mau kejar kehendak Tuhan dalam hidup saya ini apa nih. Dia merasa belum menemukan sesuatu gitu loh. Apa yang Tuhan mau? Bagaimana saya memuaskan Tuhan? Apa yang aku lakukan sekarang ini belum menyenangkan Tuhan. Apa yang saya buat sekarang ini belum. Apa yang Tuhan mau tuh apa? Saya tuh setiap kali berdoa saudara, saya tuh gak pernah minta uang, gak pernah minta rumah, gak pernah minta apa, gak ada. Setiap kali berdoa saya bisa nangis berjam-jam cuma untuk satu kata. Tuhan, biar perkenananmu ada atas hidupku. Perkenananmu Tuhan, tidak ada yang lain. Karena belum tentu apa yang aku buat sekarang ini berkenan di hatimu. Itu saya bisa nangis berjam-jam cuma untuk minta satu perkenanan Tuhan. Loh benar saudara, karena gak gampang loh. Kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu udah kesempurnaan iman ketika Tuhan tuh katakan aku berkenan pada apa yang kau lakukan. Bukankah itu semua yang kita rindukan di hidup ini, amin. Saya gak mau tertipu dengan merasa ketika saya sudah pelayanan, saya sudah lakukan ini itu tuh saya tuh tiba-tiba saya tuh gak berkenan dengan apa yang saya buat di hadapan Tuhan. Nah orang-orang sekarang itu kan udah tidak lagi berdoa itu saudara. Ya, jadi kita perlu meminta loh sama Tuhan, punya iman yang mengejar apa yang Tuhan mau di hidupku. Saya sampai detik ini dengan suami saudara, ya walaupun kami sudah pelayanan di sini, kami tetap minta kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan apa yang kau mau? Satu saat ketika Tuhan bilang tinggalkan tempat ini, ya kita tinggalkan, kemana lagi ya nggak tahu. Berarti sudah selesai apa yang kita bangun di tempat ini. Hidup itu kalau saya melihat di dalam Alkitab, kehidupan rasul-rasul, nabi-nabi zaman dulu, mereka berjalan menurut tuntunan Tuhan. Ya, mereka bangun di sini selesai. Rasul Paulus, Tuhan suruh aku bergerak pergi ke sini. Saya baca kisahnya nabi-nabi zaman dulu, mereka tuh kayak nggak ada kerjaan. Tiap hari kerjaannya cuma duduk tanya, Tuhan saya mau ngapain lagi? Tuhan bilang kamu pergi dari sini, kamu jalan ke Damsyik, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu nanti ketemu ini, ketemu itu. Sampai saya tuh kalau baca ya orang-orang ini ya, benar-benar loh, ya hidupnya itu ikut Tuhan. Saya nggak suruh saudara itu besok nggak usah kerja, terus duduk di kamar terus tanya Tuhan, saya mau ngapain nih Tuhan ya? Enggak, bukan itu.
Tetapi milikilah satu hati yang terus rindu cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, punya kadar iman yang tinggi di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena satu saat kita akan diuji. Coba nanti kita lihat ya. Kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena iman kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah loh. Sementara apa? Kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Loh, kita ini kan berpikir kita sudah selamat. Tapi ini dikatakan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan. Kita masih menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini semua masih dalam tahap menanti. Ingat, jangan tertipu. Berjaga-jagalah senantiasa, saudara. Kenapa? Karena kita semua lagi dalam proses perjalanan sampai ke keselamatan akhir. Kita belum capai garis ini. Akan ada banyak orang yang berjatuhan di tengah jalan, berguguran imannya. Karena motivasinya, karena ada banyak pencobaan. Hidup ini penuh dengan kejutan, saudara. Benar nggak? Ada banyak peristiwa yang kadang tanpa kita sadari tiba-tiba datang. Hari ini kita baik-baik aja, besok belum tentu. Karena hidup ini terus berputar. Kenapa kita harus punya iman yang teguh, saudara? Karena hidup ini penuh dengan kejutan. Kita masih menunggu. Saya kaget dapat berita, saudara, teman pelayanan kami dulu di Solo. Dia pindah ke Surabaya sama istrinya. Bapak ini melayani Tuhan setia. Orangnya gak neko-neko, cinta banget sama istri, anaknya cuma satu. Mereka keluarga yang berbahagia, melayani Tuhan, kurang apa coba. Pindah ke Surabaya, tiba-tiba saya dapat kabar beberapa bulan lalu suaminya ini meninggal. Saya syok setengah mati karena waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya masih ketemu mereka berdua dan makan sama-sama. Saya bilang, Ci, masa nggak salah sih meninggal? Nangis kan dia malam itu waktu suaminya meninggal. Iya Deb, gini. Tapi saya, kenapa sih? Ada tumor di livernya. Ya udah, lalu waktu saya pelayanan ke Surabaya, saya telepon dia datang ke hotel, kami share di hotel, saudara. Dia cerita sama saya gini, Deb, hidup itu ya, nggak ada yang tahu ya. Dulu kita sama-sama, kamu ke Surabaya telepon, saya sama suami datang, kita makan bareng ya. Tapi ya itulah hidup penuh kejutan ya. Waktu saya tiba, suami saya cepat sekali, dia nggak ada keluhan apa-apa. Satu saat dia mulai merasa sakit ya di bagian perut, lalu check up. Waktu check up dokter kaget karena ada tumor di dalam livernya dan tumor itu ternyata memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi dokter bilang ya ini tinggal hanya menunggu waktu saja. Dia bilang gini, waktu yang berat buat saya Deb, karena dia punya anak sematawayang perempuan, saudara. Dan anak ini dekat sekali sama papinya. Dia bilang satu kali Deb, waktu saya lagi di rumah sakit, anak saya mau berangkat kuliah, pamit sama papinya di dalam kamar. Waktu dia masuk, papinya itu lagi memuji Tuhan, puter handphone sambil semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Anaknya masuk, papi saya mau kuliah, oh ya udah. Dia cepat-cepat keluar, sampai di luar nangis, saudara. Anak ini nangis, ya nangis sampai benar-benar termehek-mehek nangisnya. Terus maminya tanya, kenapa Ca? Tuhan tuh nggak adil, Tuhan tuh jahat Mam. Papi itu orang baik loh, papi itu nggak jahat, masih banyak orang yang lebih jahat dari papi. Tapi kenapa papi yang Tuhan izinkan sakit begini? Ya memang kita ini kadang tidak bisa mengerti ya saudara. Ada orang yang diharap-harapkan mati, nggak mati-mati loh. Saking jahatnya, minta ampunnya kita doa biar didoakan mati juga nggak mati. Tapi memang banyak orang bilang sih orang baik itu cepat mati. Karena rumahnya di surga udah jadi. Ya, yang jahat itu lama matinya saudara. Ya, bahkan meraja lagi kadang-kadang gak mati-mati. Saya tuh kadang kalau lihat TV, koruptor-koruptor yang cari masalah itu kadang Tuhan kenapa gak mati aja ya. Maksudnya kena serangan jantung itu selesai, bangsa ini aman, tentram, damai. Tapi kan itu cara berpikir kita bukan cara berpikirnya Tuhan kan begitu kan.
Lalu maminya bilang sama dia gini, kamu gak boleh berpikiran gitu. Enggak, tapi Tuhan itu gak adil. Terus yang lebih bodoh lagi itu si papi, dia bilang. Itu papi bodoh banget. Kenapa? Dia kaget. Kamu gak boleh ngomong gitu loh. Dia udah tahu Tuhan biarin dia sakit begitu, ngapain dia masih mau tetap memuji Tuhan? Waduh, di situ maminya terpukul, saudara. Dia bilang, saya antar dia ke kampus, sepanjang jalan saya nangis di mobil. Saya curhat sama anak saya itu, saya bilang, kamu tahu Ica, yang lebih membuat mami sedih bukan karena papi sakit, tapi ketika mami ketahui imanmu cuma sebatas itu dan kamu bilang papi bodoh memuji Tuhan. Justru kamu harusnya belajar dan lihat iman papimu. Walaupun dia udah ngalami sakit yang begitu, dia masih tetap memutuskan untuk memuji Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Lalu maminya bergumul karena anaknya tetap pahit, saudara. Tetap disuruh berdoa, enggak mau. Enggak Tuhan-Tuhanan. Waktu papinya meninggal, maminya bilang sama saya, aku udah bingung aja Deb, gimana nanti dia akan bersikap. Saya takut dia murtad sama Tuhan. Tapi maminya cuma bisa berdoa. Tapi saya percaya orang benar yang beriman akan mewariskan iman itu kepada anaknya. Itu otomatis, saudara. Kenapa? Karena anak itu melihat bagaimana iman orang tuanya. Ingat waktu Rasul Paulus bilang kepada Timotius, aku melihat iman di dalam dirimu. Itu iman yang dimiliki oleh nenekmu dan juga ibumu. Yang sekarang ada juga di dalam kamu, amin. Makanya para orang tua di sini, milikilah iman yang teguh supaya engkau bisa wariskan iman itu kepada anakmu. Tidak ada warisan lain yang kita bisa tinggalkan kepada anak kita selain warisan iman. Kita tinggalin dia kekayaan, ya dia bisa hilang kekayaan itu habis, bahkan bisa berantem gara-gara harta. Saya lihat di TV ada satu orang Chinese di Surabaya, dia buka warung untuk orang-orang miskin, saudara, ya. Jadi warungnya itu ada makan sayur, ada ayam, ya. Pokoknya makanannya itu layak dan benar-benar enak. Tapi buat orang miskin, ada duit seberapa cemplungin aja di situ. Enggak ada duit makan aja, nggak usah bayar. Luar biasa loh. Jadi saya lihat di TV, diwawancarain, ditanya, Pak, muncul ide itu dari mana? Dia bilang gini, saya ini cukup diberkati Tuhan. Saya punya prinsip begini, katanya di TV itu, ya. Kekayaan itu kalau kita makan sendiri akan jadi penyakit. Ya, kita habisin sendiri jadi penyakit, bener. Ya, makan enak, terus tiap hari makan enak, terus di luar, terus padahal nggak sehat. Jadi penyakit. Tapi kalau kita dia bilang kalau kita tabung, ya, untuk anak-anak bisa bikin berantem dan hancur keluarga. Karena saya sudah melihat banyak, dia bilang, orang itu tinggalin warisan kekayaan buat anak-anak, justru anak-anak berantem semua. Saya ditelepon satu keluarga, Bu Debi, gini loh, kami dari satu gereja, ibu sering pelayanan di gereja kami. Kami ini ada 3 bersaudara di gereja itu, satu gereja, Bu. Tapi kami ini musuh bebuyutan, ya. Dari sejak orang tua kami pergi, itu gara-gara papa saya ninggalin warisan di salah satu ini, ada rumah, ada ini. Tapi yang menguasai itu kokoh kami, Bu. Kami satu gereja, Bu. Ibu sering khotbah di gereja kami. Jadi gini, Bu, ya, kalau kita datang hari Minggu, saya lihat kokoh saya di balkon, saya di bawah. Kalau saya datang di bawah ada kokoh saya naik ke balkon. Nanti taci saya yang satu nggak tahu kemana lagi dia. Pokoknya kita nggak mau ketemu di gereja. Tapi saya pikir-pikir gini ya, Bu, ya, sampai kapan ya kita begitu ya, Bu? Kami butuh mediasi nih, mediator untuk mendamaikan kami. Ibu mau nggak, bersedia nggak? Saya pikir ini misi pendamaian ya, inilah tugas pendeta, padahal saya bukan gembalanya. Tapi ya enggak apa-apa, saudara, saya ini banyak menggantikan tugas gembala di mana-mana. Gereja seluruh dunia datangnya sama saya, saudara, biar aja, enggak apa-apa ya, upah saya besar di sorga. Jadi saya datang, ketemu ini berdua kakak adik. Jadi gini, Bu, nanti kami berdua sudah sepakat, nanti kapan kita mau telepon kakak kami atau ibu yang telepon deh. Ibu bicara, nanti kami bertiga ketemu, Bu.
Saya dengerin mereka cerita gini. Saya tanya gini, jadi saya mau cari tahu ini niatnya mereka ini. Mau berdamai dengan kakaknya ini memang tulus dari hati atau ada udang di balik bakwan lagi. Loh kita ini hamba Tuhan harus jeli loh saudara, karena kalau enggak kita jadi bulan-bulanan. Lalu saya dengar cerita, jadi kakak kami itu serakah dia bu. Ya harta dia kuasai, rumah dia kuasai, ini dia kuasai. Jadi gini bu, jadi kan ini 2 bulan lagi dia mau jual rumah papa kami nih bu. Saya mulai nangkep ini. Oh, jadi sudah ditawar kemarin 30M, ada yang nawar gini. Jadi maksud kami makanya bu, kita mau berdamai bu. Ya setidaknya kan kita ada bagian juga di situ dikit bu. Terus saya tanya gini, berarti ini mau berdamainya karena kakaknya mau jual rumah? Ya salah satunya itu, saya pulang dulu ya. Saya bilang saya pulang dulu, kalian berdoa lagi deh. Ya, karena saya tidak yakin sebuah niat perdamaian yang keluar dari akal bulus begini. Ini Tuhan tidak berkehendak ini. Kalian ternyata tetap karena kepingin harta lagi ini. Ya jadi saya nggak mau. Jadi gini aja, berdoa aja dulu, minta hati dari Tuhan untuk mau mengejar perdamaian itu benar-benar karena dari Tuhan. Bukan karena ada pengen jual rumah, pengen apa, saya nggak mau, saya bilang. Ya akhirnya dia telepon kemarin, jadi gimana ini bu, nggak mau, nggak. Ya nggak mau saya. Ya biar mau ditawari dapat berapa persen dari penjualan rumah, nggak mau. Ya bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini ya yuk hidup ini kan apa ya saudara, yuk kejar nilai yang pasti. Kenapa engkau mau berdamai? Karena Tuhan suruh aku berdamai, bukan karena ada embel-embel yang lain. Lalu ayat yang ke-6 berkata begini saudara ya. Ayat 6 bilang begini, bergembiralah akan hal itu ya. Yang tadi dia bilang itu bergembira akan hal itu akan apa? Akan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir itu. Sekalipun sekarang ini apa? Kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ada yang lagi dapat pencobaan hari ini? Yang lagi ada masalah berapa banyak? Yang lagi ada masalah. Yang lagi tidak ada masalah. Ya, saya dibuat bingung terus dari tadi ya. Sekali lagi nih, saya mau ngaku ya, coba ngaku tolong jujur ya. Saudara yang lagi ada masalah hari ini angkat tangan. Yang lagi ada masalah saja. Sayap kanan paling banyak masalah itu sana ya. Yang lagi tidak ada masalah, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Mending angkat kaki aja. Ya. Yang lagi ada masalah saya berdoa Tuhan turut bekerja ya, mendatangkan kebaikan. Yang tidak ada masalah saya doakan ada masalah. Kenapa? Karena ini Alkitab yang ngomong ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita sedang menanti keselamatan yang akan dinyatakan dalam zaman akhir ini. Dia bilang bergembira akan keselamatan itu. Arahkan fokusmu pada keselamatan itu. Sekalipun sekarang ini seketika kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ya tadi saya bilang hidup ini itu misteri, penuh kejutan. Ya, kemarin ada teman lagi yang cerita. Bapaknya meninggal. Mendadak meninggal, ya tiba-tiba anfal, dibawa lari ke Singapura saudara. Bayar Singapuranya aja kamar untuk kamar perawatan ICU-nya 1 malam 300 juta. Ya, bertahan hanya 3 hari. Habis 900 juta bertahan 3 hari lewat. Dipanggil Tuhan. Anaknya nangis, sedih, nangis saudara. Ya, kenapa begitu cepat? Lagi nangis di depan peti di rumah duka, ada perempuan datang bawa anak laki 1. Nangis di situ. Ini siapa? Istrinya. Loh, istri dari mana? Dari luar kota, tinggalnya di sini. Belum selesai datang lagi 1 bawa anak. Nangis. Ini siapa? Istrinya juga. Anaknya kaget lagi.
Nggak lama datang lagi. Bawa anak. Ini siapa? Istrinya 6. Ya. Luar biasa ya saudara ya. Mati datang 6 orang nangis depan peti. Semua bawa anak loh. Makanya orang itu kadang-kadang kalau terlalu kaya, duitnya kebanyakan, ya kan harus dibagi-bagi katanya ya. Kalau Roma Irama bilang, menikahi janda-janda itu ibadah. Tapi harusnya nikahi janda miskin dan janda tua. Itu baru ibadah. Kalau nikahi janda muda, itu nafsu. Jadi harus bisa dibedakan. Orang itu kalau terlalu kaya saudara, akhirnya memang dia kaya banget. Akhirnya ya begitu. Makanya ya hidup ini saya sih gak pernah minta kaya ya. Dan saya memang tidak kepengen kaya. Jangan, nanti kalau kaya berubah saya. Nggak jadi hamba Tuhan lagi, bener nggak? Tiap hari ngitung duit terus. Ya, bahaya. Memang itu bukan Pak, saya sadari. Saya itu bukan panggilan kami untuk menjadi kaya. Ya, dan biarlah yang kaya-kaya itu ya orang-orang yang dikasih karunia untuk kaya. Tolong yang miskin-miskin jangan sampai iri sama orang kaya ya. Terus engkau bilang orang kaya itu enak banget ya hidupnya. Belum tentu engkau dikasih kaya bisa bertahan. Mungkin 3 hari aja udah bunuh diri. Karena untuk kaya itu juga anugerah saudara. Lo bener nggak? Orang itu untuk kaya itu pun kasih karunia loh. Nggak gampang loh orang kaya itu. Makanya tukang ojek ngomong enak banget orang kaya. Kata orang kaya begini, lu ya tukang ojek, makanya lu jangan ngopi terus. Sekali-sekali minum vodka. Biar lu tahu hidup ini bukan cuma pahit tapi puyeng. Kalau tukang ojek ngertinya kan hidup itu pahit toh. Orang kaya puyeng saudara. Ya, bukan cuma pahit tapi puyeng, bener. Kita mikirin 10 juta udah cekot-cekot kepala kita. Orang kaya itu mikirin 10 M cekot-cekot. Sebenarnya cekot-cekotnya sama nggak? Sama, yang beda nolnya. Loh bener, cekot-cekotnya itu sama loh ya. Karena menurut takaran. Jadi menjadi kaya itu juga tidak gampang. Ya. Ya saya nggak mau jadi kaya, bener. Orang itu kalau kaya banyak pendeta yang sudah berubah sekarang. Ya saya ketemu satu orang tadinya waktu masih miskin, ya sama Tuhan doa, terus ngurusi gereja, terus tiba-tiba dia bisnis jadi kaya banget saudara. Ngomong sama saya gini, sekarang saya nggak ada waktu urus gereja bu, saya urus perusahaan terus. Akhirnya ditipu orang saudara. Ya kemarin cerita ditipu 8 miliar. Ya itu. Ya karena akhirnya cekot-cekot lagi. Kan? Ya memang itulah cara Tuhan mendidik kita kan. Pergumulan itu penting. Kita kalau udah gak ada pergumulan, udah terlalu jalan tol, gampang mati saudara. Gak ada rem. Nah kenapa Tuhan izinkan pencobaan dalam hidup ini? Untuk bikin kita akhirnya mundur lagi selangkah lalu Tuhan sadari diri. Tapi ada orang saudara biar udah ada pencobaan nggak tarik diri mundur, lurus terus dia tancap gas. Orang-orang begini berakhir pada kebinasaan loh. Hidup ini yang penting itu bukan apa yang Anda capai, tapi nilai di dalam apa yang Anda capai itu. Amin. Loh kita dapat uang 30 miliar, ya bagus. Tetapi yang lebih bagus itu proses waktu engkau menuju ke sana, ada jatuh bangun, engkau dapat nilai. Kan Tuhan itu membentuk kita lewat semua nilai kehidupan kan. Benar gak saudara? Nah kalau kita tidak pernah mengalami pencobaan, nilai apa yang kita dapat di hidup ini? Gak ada nilai apa-apa yang akan kita bawa nanti menghadap Tuhan. Kita tidak punya pengalaman bersama Tuhan, kita gak punya pengalaman dibentuk bersama Tuhan. Ya. Jadi anaknya itu tadinya dia hancur hati waktu papanya meninggal. Sekarang dia bilang gini, ya puji Tuhan lah bapak meninggal lah. Kalau enggak bisa 12 nanti yang nangis depan peti. Kebanyakan saudara. Ya, jadi kita melihat ya saudara, pencobaan ya yang pernah dengar kesaksiannya siapa Yudit Halim saudara itu luar biasa sekali ya. Saya dengar suaminya udahlah dia dari Medan, papahnya tinggalin dia masih SD, ya, lalu
dia hidup dengan pahit karena dia dibesarkan oleh mamanya seorang diri. Ketemu satu laki-laki dari Singapura datang, kamu mau nggak usah kerja, pakai sopir, pakai ini, nikah sama saya. Nikah tanpa berpikir panjang, cuma pengen keluar dari kemiskinan. Nikah sama laki-laki itu, begitu nikah melahirkan anak. Waktu melahirkan anak, suaminya bilang kamu berangkat ke Singapura, melahirkan di sana ya, suaminya di Medan. Nanti ada kabar apa kasih tahu saya. Di Singapura anaknya lahir, dokter bilang anakmu jantungnya lubang 3. Dia punya penyakit ini, nggak bakal lama hidupnya. Dia kabari suaminya bilang, oh kalau gitu ya sudah ya, saya ceraikan kamu deh, saya nggak mau nikah sama perempuan yang lahirin anak cacat. Dia pulang ke Jakarta, ke Medan, anaknya ditinggal di Singapura di rumah sakit, kaget masuk rumah udah ada perempuan di tempat tidur. Pahit hati, diusir keluar dari rumahnya begitu saja. Dia balik ke Singapura ya. Dia bawa anaknya naik ke lantai 21. Dengan harapan dia mau akhiri hidupnya saja di sana. Semuanya selesai, mati sama-sama, dia malu sama keluarganya. Waktu mau lompat, dijamah Tuhan Yesus. Tuhan bilang, aku sanggup memulihkan hidupmu. Di situ dia ngalami Tuhan secara pribadi, nggak jadi bunuh diri. Kenapa kita ini perlu ketemu Tuhan, saudara? Karena dalam hadirat Tuhan itu kita ini diberi pencerahan, diberi kekuatan. Nggak jadi bunuh diri, semangat hidup, lalu pengen cari kerja untuk besarkan anaknya yang cacat. Mamanya dari Medan ditarik ke Singapura untuk jagain anaknya. Setelah mamanya datang, dia lamar kerjaan. Satu-satunya kerjaan yang bisa terima dia karena dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin. Akhirnya diterima di Hansip, Satpam di sebuah perusahaan. Jadi satpam ya, jaga keamanan. Lalu dari perusahaan lihat dia kayaknya orangnya ada kemampuan, disekolahin bahasa Mandarin, disekolahin lulus pinter, tiba-tiba jadi manajer di perusahaan di Singapura. Jadi kayak ketemu sama satu laki-laki, berdoa ya, hamba Tuhan, menikah mereka. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita ya, yang Tuhan lihat yang sekarang. Dia dapat pendeta hamba Tuhan, sama-sama kerja tapi pelayanan, saudara. Ya, mereka bekerja pelayanan, baru berapa tahun menikah, bahagia anaknya. Tiba-tiba anaknya waktu umur 10 tahun, saudara, dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang siapin uang 300 juta. Kita operasi jantungnya. Waktu itu dia bilang saya nggak punya uang 300 juta waktu dia belum diangkat Tuhan. Dokter bilang nggak punya uang, ya sudah pulang. Tinggal tunggu kapan dia mati. Dia bilang Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup. Tiba-tiba satu malam Tuhan jamah anaknya. Tuhan bilang kamu bawa dia ke rumah sakit periksa. Periksa, saudara, dokter kaget. Itu jantungnya baru, nggak ada lubangnya satupun. Lalu dokternya bilang gini, saya akan mau rekam jejak. Kenapa bisa terjadi kesembuhan, kamu kasih obat apa? Saya nggak kasih obat apa-apa, ini Tuhan yang jamah. Ya, lalu dokter memang mau cek rekam jejak itu proses penyembuhannya gimana. Dokter bilang aneh, kita nggak bisa cek rekam jejaknya. Karena ini seperti jantung yang lama diambil, lalu diganti aja sama yang baru. Jadi nggak ada rekam jejak pemulihan, lubangnya bisa ketutup, itu nggak ada. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Amin. Lalu dari situ dia udah lihat Tuhan, dia menikah. Udah menikah, enak-enak menikah, tiba-tiba mereka sering pelayanan kerja. Tiba-tiba suaminya sering pusing, sakit kepala, periksalah ke rumah sakit. Dokter bilang dia kena kanker di batang otak. Dan akhirnya ini kanker kasus pertama di Singapura. Di Amerika ada 50 orang yang kena. Profesor dari Amerika datang. Lalu akhirnya dioperasi suaminya. Operasi ya 20 jam, saudara. Digergaji pas di tengkorak kepalanya sini.
di belakang telinganya sini diambil, lalu waktu setelah ditutup dokter bilang sama dia, kami sudah berhasil mengangkat tapi hanya 70%. Yang 30 kami nggak bisa angkat karena dia lengket di batang otak. Jadi ya maaf, kesembuhan suamimu nggak bisa, kita sudah berusaha. Tapi itu tetap akan ada, tinggal tunggu kapan dia menyebar lagi. Umurnya tinggal 6 bulan. Waktu suaminya dengar dokter bilang umur tinggal 6 bulan, dia bilang gini, yes, masih ada waktu 6 bulan aku mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka pergi ke daerah-daerah miskin, ke Vietnam, mereka pergi ke daerah miskin. Mereka bawa apa yang mereka bisa bawa, tidak minta-minta sumbangan saudara. Ya pakai uangnya mereka sendiri, mereka masak buat anak-anak di tempat pemungut sampah. Mereka doakan satu-satu, apa yang bisa mereka. Dia bilang waktu suami saya kesakitan, dia akan cari satu tiang atau apa, dia berlutut di situ. Dan dia cuma bilang gini, Tuhan sesakit apapun yang aku alami sekarang, aku tetap mau memuji Engkau, praise the Lord. Lalu dia bisa pingsan karena kesakitan, lalu tertidur, lalu bangun, udah hilang sakitnya. Dokter bilang tinggal 6 bulan, mereka lakukan apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Tidak ada satupun kata-kata yang ngomong Tuhan tuh jahat, Tuhan gak baik. Mereka selalu mengucap syukur. Lalu saudara, 10 tahun gak mati. Tapi tetap sakit. Akhirnya anfal pas 10 tahun, plak dia jatuh. Dibawa ke rumah sakit, operasi yang kedua. Dokter buka lagi kepala otaknya. Diambil lagi sudah sebesar telur 2. Ya. Diambil dua-duanya, dokter bilang tersisa lagi 30% yang itu di batang otak. Kami gak bisa korek itu. Dan kali ini dia akan buta dan akan lumpuh, gak bisa berjalan. Saudara, malam itu sebelum operasi suaminya bilang sama dia, ini semua surat-surat rumah, semua asuransi saya. Kalau saya mati nanti kita ketemu di sorga. Yudit bilang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tidak akan lepas jubahmu hari ini seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan. Engkau sembuhkan penyakit suamiku. Jangan ambil lagi suami saya yang ini Tuhan. Karena kami mau melayani Engkau. Tapi habis operasi dia lihat suaminya udah tidak sadar dan kesakitan malam itu. Dokter bilang, ya tunggu aja, bertahan tidak akan lama. Kalaupun bertahan dia sadar bangun, dia buta dan lumpuh. Dia nangis malam itu, dia bilang waktu saya lihat suami saya begitu, saya cuma bilang gini, Tuhan ambil kalau Engkau mau ambil. Saya rela Tuhan karena saya gak sanggup lihat dia kesakitan. Ambil aja. Malam dia tungguin suaminya di ruang VIP, dia tidur di ruang tamu, kelihatan saudara, tiba-tiba tengah malam suaminya lompat bangun dari tempat tidur sambil Yudit kaget, suaminya teriak, Jesus here, Jesus here, Jesus here. Dia lari saudara masuk ke ruang rumah sakit, dia kena hadirat Tuhan, dia jatuh, si Yudit ini gak bisa lagi jalan deketin suaminya. Dia bilang betapa kudus hadirat Tuhan itu. Dan di dalam hadirat Tuhan, dia udah gak bisa minta apa-apa. Dia cuma duduk di ruang situ sambil ngomong, kudus Engkau Tuhan, kudus, kudus. Makanya dalam kitab Wahyu itu dikatakan ada penglihatan orang yang pakai jubah putih, semua cuma dari mulutnya keluar kata kudus, kudus. Lalu saudara, dia gak bisa apa-apa, dia tertunduk, akhirnya dia ketiduran di lantai. Waktu pagi tiba-tiba suster masuk. Pasiennya mana? Hilang, pasiennya mana? Hilang. Yudit kaget bangun. Loh, suami saya mana suster? Gak tahu makanya kemana. Gak mungkin orang habis operasi otak dibelah begitu bisa berdiri, gak mungkin. Dia kemana? Kata Yudit, rapture. Ya. Ya, Agung rapture.
Lalu lagi bingung, suaminya keluar dari kamar mandi, habis mandi. Aku di sini. Kenapa kalian cari aku? Susternya gini, nggak mungkin, kamu tuh sakit loh, balik ke tempat tidur sekarang, kamu tuh parah. Nggak, saya sudah sembuh. Nggak, kata dokter, orang habis operasi seperti kamu tuh baru boleh bangun dari tempat tidur itu 1 bulan, balik. Dia bilang, enggak, tadi malam Yesus sentuh kepalaku. Dan aku merasakan aku disembuhkan. Lalu dia berdiri, saudara, dia copot itu semua jarum-jarum yang melekat karena panas. Saya mandi tadi subuh. Dan sampai hari ini dia hidup. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang, saudara, orang mengalami begini, orang mau ngomong apa coba? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya melihat air mata yang mereka keluarkan. Selama 10 tahun mereka melayani Tuhan di dalam kesakitan. Itu loh ujian iman. Sementara kita menantikan keselamatan yang akan dinyatakan di zaman akhir, kita akan mengalami banyak pencobaan. Tapi orang yang tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tetap punya iman yang teguh berpegang kepada Tuhan, mereka akan melihat pembelaan Tuhan. Iman yang seperti ini loh yang Tuhan cari. Adakah dia diapati di antara kita hari ini? Atau kita baru punya masalah keuangan yang hidup kayak begini, mau bunuh diri aja, mau mati aja. Baru masalah uang 100 juta, 200 juta, udah mau mati, mau gantung diri, mau apalah saudara. Kita perlu belajar banyak loh. Perlu belajar banyak. Kenapa kita ini lagi diuji iman kita? Saudara baca sama-sama, coba ayat yang ke-7 bilang apa? Maksud dari pencobaan-pencobaan itu apa? Ayat 7 bilang, baca sama-sama. Saya undang para imam musik, boleh maju ke depan. Ayat 7 bilang apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini goalnya, saudara. Hari ini tidak usah cari pujian manusia, amin. Enggak usah cari pengakuan manusia. Karena kita akan menerima puji-pujian yang paling luar biasa ketika Yesus menyatakan dirinya. Berhenti cari pujian, berhenti cari sanjungan, berhenti cari sesuatu yang sifatnya bukan kekekalan. Ayat yang ke-9 bilang begini. Ayat yang 8 dan ayat yang 9 baca sama-sama. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihaninya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Sekalipun kita tidak melihat Yesus, tapi kan kita mengasihinya. Kenapa saudara? Ayat 9 bilang, baca sama-sama. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Apa tujuan kita beriman? Supaya jiwa kita diselamatkan. Itu saja, enggak ada yang lain. Biar hari ini kita bilang sama Tuhan, Yesus pegang erat tangan kami. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau bilang sama Tuhan, kami tahu hidup kami hanya karena anugerah. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu di dalam hidup kami. Sampai kami mencapai Tuhan keselamatan yang akan dinyatakan di zaman akhir itu. Mari datang pada Tuhan pagi hari ini saudara. Bilang kami mau bertahan sampai pada akhirnya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Katakan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Engkaulah alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan kami bertahan sampai hari ini. Engkau alasan kami bertahan dalam rumah tangga kami karena Yesus mengasihi kami. Engkau alasan kami tetap kuat menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit kami. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan untuk kami mengejar kekudusan. Engkau alasan untuk kami tidak kepahitan kepada orang lain. Engkau alasan yang membuat kami tetap kuat sampai hari ini berjuang di dalam iman kami. Karena Engkau menjadi alasan di dalam kami hidup Tuhan. Ya Allah, batakana masyatakara laba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 la. Tuhan, pegang tangan kami. Pegang tangan kami Bapa. Tuntun kami dalam perkenanan-Mu. Karena kami tidak tahu tentang hidup ini. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Dan betapa jauhnya ternyata kami telah ketinggalan di dalam iman kami. Hari ini kami mau mengejar itu Bapa. Hanya di dalam anugerah-Mu. Hanya dengan kekuatan-Mu kami disanggupkan, kami dimampukan. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Kami bawa rumah tangga kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau yang memampukan kami berjalan di dalam kasih anugerah-Mu. Mari yang suami istri boleh bergandengan tangan. Katakan, Bapa, kami bawa rumah tangga kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami bersehati suami istri, kami percaya kami dapat menjalani semuanya bersama Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Bahkan kami berdoa Tuhan, ada warisan iman yang akan kami turunkan buat anak-anak kami. Itu warisan terbaik yang bisa kami berikan buat mereka. Jadikan kami contoh tokoh iman di dalam hidup kami buat anak-anak kami Tuhan. Supaya mereka juga tahu apa itu arti berjalan bersama Tuhan. Tuntun setiap kami hari ini Bapa. Bawa kami dalam perkenanan-Mu. Tidak ada lain yang kami rindukan di hidup ini selain perkenanan Tuhan. Kami tahu berapapun hasil yang kami dapat di hidup ini, tanpa perkenanan Tuhan itu semua akan menjadi sia-sia. Bahkan ketika kami tinggalkan dunia ini tidak ada satupun yang akan kami bawa. Tangan kosong kami akan menghadap Tuhan. Biar kami peroleh nilai-nilai kehidupan dalam hidup kami Bapa. Yesus memegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu, katakan Yesus pegang erat. Yesus